Perkenalkan, nama saya Sukma Kustin Puteri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Disabilitas. Disabilitas itu apa? Pengertian dari disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan. Sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi, disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal. Ciri-ciri penderita disabilitas. Yang pertama, penyandang cacat fisik, yaitu individu yang mengalami kelainan kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh lainnya. Misalnya, gangguan penglihatan, pendengaran, dan gerak. Dan yang kedua, penyandang cacat mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental dan atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, penyandang cacat fisik dan mental, yaitu individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara, serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari seperti selayaknya. Jenis-jenis disabilitas. Yang pertama, disabilitas mental. Kelainan mental ini terdiri dari A. Mental tinggi, B. Mental rendah, C. Berkesulitan belajar spesifik. Yang kedua, disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu A. Kelainan tubuh atau tunadaksa, B. Kelainan indera penglihatan atau tunanetra, C. Kelainan pendengaran atau tunarungu, D. Kelainan bicara atau tunawicara, dan yang ketiga, tunaganda atau bisa disebut dengan disabilitas ganda. Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan, yaitu cacat fisik dan cacat mental. Penyebab disabilitas. Yang pertama, disabilitas mental. Kelainan genetik dan kromosom, kekurangan gizi, kondisi lingkungan, dan zat beracun. Dan yang kedua, disabilitas fisik. Penyandang cacat fisik, tunanetra. Masa prenatal akibat penyakit campak. Jika menyerang ibu yang sedang hamil, besar kemungkinan bayinya lahir dalam keadaan tunanetra. Masa natal, kerusakan mata atau syaraf pada saat proses kelahiran terjadi karena proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat atau vakum. Masa perkembangan, kekurangan vitamin A. Tunarungu, masa prenatal. Salah satu dari orang tua penderita merupakan pembawa sifat abnormal. Masa natal, kesulitan pada saat melahirkan sehingga harus dibantu oleh beberapa alat. Masa perkembangan, ketulian karena terjadinya infeksi, difteri, dan morbili. Tunadaksa, masa prenatal, gangguan metabolisme pada ibu. Masa natal, pendarahan pada otak saat kelahiran. Masa perkembangan, faktor penyakit, meningitis, radang otak, difteri, pertusis, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, disabilitas fisik dan mental atau ganda. Tunaganda, masa prenatal, ketidaknormalan kromosom, komplikasi pada anak dalam kandungan, ketidakcocokan, infeksi pada ibu yang kekurangan gizi pada saat mengandung, saat terlalu banyak mengkonsumsi obat dan alkohol. Masa natal, kelahiran prematur dan kekurangan oksigen.
Masa perkembangan, kepala mengalami kecelakaan kendaraan jatuh dan mendapat pukulan atau siksaan. Yang selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap penderita disabilitas. Disabilitas dan pandangan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai suatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga yang masalah sehingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokkan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi suatu yang harus mereka kasihani dan mereka tolong. Karena ini, mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan. Dan selanjutnya, bagaimana cara menyikapi penderita disabilitas dengan baik? Diperlukan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhannya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani terhadap penyandang cacat, yaitu 1. Destigmatisasi. Pendekatan ini berusaha untuk tidak memberikan stigma dan bergiat untuk menghilangkan stigma yang berikan kepada penyandang cacat. Kedua, isolasi. Pendekatan ini menghindari kegiatan yang akan mengisolasi penyandang cacat dari lingkungannya. Ketiga, desensitivisasi. Pendekatan ini menitik beratkan untuk menghilangkan rasa sensitif atau rendah diri atas kecacatan yang mereka derita. 4. Di sini dan saat ini. Pendekatan ini menyesuaikan ruang dan waktu di mana dan kapan pelayanan sosial dapat dilaksanakan sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Kelima, diversifikasi. Pendekatan ini mengupayakan untuk meningkatkan mentalitas kemandirian penyandang cacat sehingga mereka mampu hidup dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Keenam, dedramatisasi. Pendekatan ini mencoba untuk meminimalisir bentuk hiperbola atas suatu masalah yang dialami oleh penyandang cacat. 7. Mengembangkan empati bukan simpati. Pendekatan ini mengedepankan rasa simpati untuk membantu para penyandang cacat untuk mengembangkan diri dan berdiri dalam kemandirian. Jadi, kesimpulan dari makalah disabilitas adalah disabilitas memang merupakan sebuah kecacatan yang diderita oleh seseorang baik mental, fisik, maupun mental dan fisik ganda. Namun, pada hakikatnya, tak seorang pun yang ingin menderita cacat pada dirinya. Berbeda dengan orang normal, pada umumnya mereka penderita disabilitas memiliki permasalahan secara psikolog maupun fisik. Penyebab terjadinya disabilitas berbeda. Ada yang merupakan cacat dari lahir, cacat kecelakaan, akibat penyakit kronis, dan banyak lagi. Hal tersebut membuat mereka rendah diri dan merasa tidak berguna di tengah kehidupan bermasyarakat. Perasaan tersebut timbul karena pada dasarnya selama ini kepedulian masyarakat terhadap kaum disabilitas sangat kurang, bahkan mereka dihina dan dikucilkan oleh orang lain. Hal tersebut tidak mungkin terus-menerus dibiarkan. Diperlukan sikap dan pendekatan yang baik kepada penderita disabilitas agar merubah pola pikir mereka dan lebih memahami diri mereka bahwa diri mereka dapat bermanfaat untuk orang lain dan dapat melakukan aktivitas kehidupan lainnya manusia normal pada umumnya. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.